Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zika Farhani dengan NIM 2523172. Di sini saya akan membuat video terkait dengan materi yang pertama itu tentang Basic Service Set dan infrastruktur Basic Service Set. Yang kedua yaitu tentang tutorial setting access point, yang mana tugas ini diperuntukkan untuk mata kuliah jaringan nirkabel dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian Amanda MPDT. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu tentang Basic Service Set atau BSS. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari BSS ini. BSS adalah kumpulan perangkat wireless yang saling terhubung dalam satu area jaringan atau layanan dari Wi-Fi. Yang mana BSS ini juga merupakan bentuk dasar dari jaringan WLAN yang memungkinkan perangkat itu saling terhubung dan saling berkomunikasi. Nah, di sini BSS ini mempunyai dua komponen utama dalam penggunaan BSS ini. Yang pertama itu kita membutuhkan access point, yang mana access point ini merupakan perangkat yang mengatur komunikasi jaringan dari perangkat nirkabel atau perangkat wireless ini. Yang kedua, kita membutuhkan station STA. Station STA ini yang mana seperti laptop, komputer, tablet, handphone yang menggunakan jaringan dari access point tadi. Kemudian kita masuk kepada cara kerja dari Basic Service Set ini. Yang pertama itu access point, yang komponen access point ini memancarkan jaringannya tersebut ke seluruh layanan atau seluruh bidang yang tercapai oleh access point tadi. Kemudian perangkat kita seperti handphone, laptop, atau komputer mendeteksi jaringan tersebut, kemudian perangkat tersebut akan terhubung ke jaringan yang dipancarkan oleh access point tadi. Kemudian access point mengatur dan mengirim jaringan, mengatur jalannya jaringan, mengirim informasi-informasi yang dipancarkan oleh jaringan tersebut. Yang mana di sini yang berperan penting dalam jaringan di sini adalah access point, yang mana sifatnya itu terpusat ke access point. Jadi access point ini bertindak sebagai pengendali lalu lintas yang ada di jaringan yang akan kita gunakan di perangkat kita ini. Jadi jaringan yang bagus, jaringan yang koneksinya bagus tadi, itulah access point tadilah yang bertindak mengatur lalu lintas jaringan tersebut. Next, kita masuk ke infrastruktur Basic Service Set, yang mana di infrastruktur Basic Service Set ini harus melalui jaringan access point. Harus perangkat tersebut harus terhubung ke jaringan access point tadi. Tidak mungkin ada jaringan perangkat kita itu terhubung komunikasi langsung tanpa melalui jaringan dari access point ini. Jadi di infrastruktur BSS ini kita wajib terhubung melalui access point tadi. Di infrastruktur BSS ini ada 3 komponennya, yaitu yang pertama seperti di komponen BSS tadi juga ada klien atau STA-nya. Klien ini sebagai perangkat penggunanya itu seperti handphone kita atau laptop kita yang terhubung ke jaringan tersebut. Kemudian yang pastinya itu ada access point, yang mana access point seperti yang saya jelaskan tadi, access point inilah yang bertugas mengamankan atau mengendalikan lancarnya jaringan tadi, pusat dari jaringan yang kita gunakan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah internet atau jaringan. Itu yang tujuan akhirnya itu kan kita bisa menggunakan internet tadi, yang tujuan akhirnya perangkat kita ini bisa menggunakan jaringan atau internet yang dipancarkan oleh access point tadi.
Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan basic service set ini atau BSS tadi. Yang pertama kita masuk ke kelebihan dulu. Yang pertama, kelebihan dari BSS ini, jangkauan jaringannya itu lebih luas daripada yang tipe-tipe yang lainnya. Yang kedua, mendukung banyak pengguna sekaligus, yang mana di jaringan-jaringan lain itu batasan penggunanya itu cukup kecil, ruang lingkupnya cukup kecil, sedangkan yang BSS ini cakupan penggunanya itu tergolong lebih banyak daripada jaringan yang lain. Kemudian keamanan jaringannya juga sudah dipastikan lebih aman daripada jaringan yang lainnya, lebih baik keamanan jaringannya daripada jaringan yang lain. Kemudian di manajemen jaringannya itu lebih mudah di manajemen atau diatur daripada jaringan yang lainnya. Kemudian dapat terhubung langsung ke internet tanpa menggunakan sandi atau yang lain semacamnya. Bisa kita langsung terhubung ke jaringan internetnya tadi. Kemudian di samping ada kelebihan, ada juga kekurangan dari BSS ini. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, BSS ini menggunakan access point. Tidak mungkin adanya kalau kita menggunakan BSS tidak menggunakan access point. Di BSS ini kita wajib menggunakan access point, membutuhkan access point tambahan. Kemudian untuk biayanya relatif lebih mahal di jaringan yang daripada jaringan yang lainnya, karena yang pastinya kita membutuhkan access point tadi untuk kita beli, yang mana biayanya itu akan memakan lebih banyak daripada jaringan yang lainnya. Kemudian ketergantungan pada access point, seperti yang saya jelaskan tadi, tidak mungkin adanya internet tanpa adanya access point di BSS ini. Kalau di jaringan lain mungkin bisa tanpa menggunakan access point, tapi di BSS ini wajib menggunakan access point, karena access point itu adalah titik pusat dari jaringannya tersebut. Kemudian jika access point-nya rusak maka seluruh jaringan itu akan terputus. Yang mananya itu access point-nya itu kan tadi sebagai pusat dari jaringannya tersebut. Kalau access point-nya rusak, yang pastinya seluruh perangkat kita tidak akan terhubung ke jaringan tersebut. Makanya itu kekurangan juga dari BSS ini. Kemudian yang terakhirnya juga memerlukan konfigurasi tambahan untuk layanan BSS ini. Mungkin di kelebihan, kekurangan mungkin banyak kelebihannya, karena kan kita juga membutuhkan jaringan yang lebih kuat jaringannya, lebih banyak cakupan jaringannya, maka kita membutuhkan access point tambahan untuk menguatkan jaringannya tersebut, mengatur lancarnya jaringan tersebut. Tidak ada salahnya kita menggunakan access point untuk kebutuhan melancarkan jaringan kita, supaya jaringannya kita itu juga aman, lancar, dan cakupannya itu juga luas. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan BSS dan IBSS. Dari yang jelas, yang pertama itu di BSS kita menggunakan access point sebagai titik pusat dari jaringan tersebut, sedangkan di IBSS tidak menggunakan access point sebagai titik pusatnya. Kemudian di komunikasi, BSS ini menggunakan titik pusat untuk komunikasi, yaitu access point, sedangkan di IBSS langsung antar perangkat menggunakan jaringan tersebut, tidak menggunakan titik pusat access point untuk menggunakan komunikasi antar jaringan tersebut. Kemudian di pengelolaan, BSS ini terpusat, yang mana jaringannya itu lebih mudah dikelola, sedangkan di IBSS ini jaringannya itu terdistribusi. Kemudian di jangkauannya itu yang jelasnya, BSS jangkauannya itu lebih luas daripada IBSS yang jangkauannya itu sangat terbatas. Kemudian di keamanan juga, yang jelasnya juga yang BSS ini menggunakan access point untuk mengatur keamanan jaringannya, sehingga keamanan jaringannya itu lebih baik dibandingkan di IBSS. Kemudian
di aspek contoh penggunaannya itu di BSS ini biasanya jaringan-jaringan yang digunakan yaitu seperti WiFi kampus atau WiFi kantor yang jangkauannya itu lebih banyak atau lebih luas dibandingkan di IBSS yang hanya bisa berbagi file sementara saja. Jadi BSS ini lebih unggul dibandingkan IBSS, tapi lebih mahal dibandingkan IBSS juga. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan jaringan infrastruktur basic service set ini di beberapa bidang. Yang pertama, contohnya itu di kampus atau di sekolah, yang mana di kampus ini jelas kita menggunakan jaringannya itu jaringan yang lebih bagus, lebih lancar jaringannya, lebih besar cakupan dan jangkauan dari jaringan tersebut. Kita bisa menggunakan BSS ini untuk di kampus atau di sekolah, karena di kampus atau di sekolah ini banyak mahasiswa atau siswa yang menggunakan jaringan tersebut, sehingga tidak memungkinkan kita jangkauannya itu rendah karena banyak siswa yang menggunakan atau mahasiswa yang menggunakan jaringan tersebut. Kemudian juga ada di perkantoran. Di perkantoran ini juga menggunakan jaringan basic service set ini karena di kantor kan juga banyak karyawan yang pastinya. Kemudian juga di kantor perlu jaringan yang aman dari peretasan data, yang jaringannya yang lancar, kemudian yang pastinya juga jaringan yang cakupannya itu besar dan luas. Yang mana di perkantoran seperti yang kita tahu menggunakan banyak perangkat sekaligus, ada komputer, laptop, dan handphone dari karyawan-karyawan kantor tersebut. Kemudian di bandara dan hotel, di sini juga menggunakan jaringan BSS yang cakupannya itu besar dan luas dibandingkan IBSS tadi. Yang mana di bandara dan hotel ini kan juga banyak user yang akan tergabung ke jaringan tersebut, sehingga tidak memungkinkan kita tidak menggunakan BSS ini, yang mana seperti saya jelaskan tadi, BSS banyak sekali keunggulannya daripada IBSS. Cakupannya itu lebih besar, lebih luas lagi, dan banyak jangkauan atau banyak orang yang bisa bergabung di jaringan BSS ini sekaligus. Kemudian jaringannya juga lancar dan aman. Karena itulah kampus, sekolah, perkantoran, hotel, bandara, dan lain-lain sebagainya yang menggunakan banyak user disarankan menggunakan infrastruktur BSS ini untuk jaringannya. Nah, jadi kesimpulan setelah saya menjelaskan mulai dari tadi pengertian, contoh, infrastruktur, dan sampai ke tadi perbedaan, juga ada perbedaan BSS dan IBSS. Dari semua yang telah saya jelaskan tadi, kesimpulan dari materi BSS ini adalah yang pertama yaitu pengertian dari BSS, yang mana tadi saya menjelaskan BSS ini adalah kumpulan perangkat wireless yang saling terhubung ke satu area layanan jaringan WiFi, di mana BSS ini juga merupakan fondasi atau dasar dari jaringan WLAN. Kemudian di infrastruktur BSS ini menggunakan access point sebagai titik utama dari jaringan BSS ini, yang mana access point lah yang mengatur jalannya jaringan di BSS ini, yang mengatur keamanan jaringan, jalannya jaringan, kuatnya jaringan, diatur semua oleh access point tadi. Kemudian di infrastruktur BSS ini juga diterapkan di berbagai bidang dalam kehidupan. Yang pertama itu di bidang pendidikan, ada tadi di kampus dan di sekolah menggunakan infrastruktur jaringan BSS ini. Juga di dunia perkantoran atau bisnis juga digunakan di kantor, misalnya jaringan BSS, infrastruktur jaringan BSS juga digunakan di kantor-kantor. Kemudian di rumah bisa juga menggunakan jaringan BSS ini hingga ke
fasilitas publik seperti hotel, bandara dan lain sebagainya juga bisa menggunakan jaringan BSS ini sebagai untuk melancarkan atau kuatnya jangkauan dari jaringan. Kita bisa menggunakan BSS ini sebagai jaringan kita dengan menggunakan access point sebagai titik utama dari jalannya jaringan BSS ini. Sekian materi dari materi 1, yaitu tentang basic service set dan infrastruktur basic service set. Nah, kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang tutorial cara setting access point. Yang mana sebelum itu saya akan menerangkan apa itu access point. Access point di sini adalah sebuah perangkat jaringan yang memancarkan sinar WiFi agar perangkat-perangkat yang lainnya seperti laptop, handphone kita, komputer, dan lain-lainnya dapat terhubung ke jaringan itu secara nirkabel atau tanpa menggunakan kabel, yang mana access point ini menghilangkan kebutuhan kabel yang diganti dengan nirkabel sehingga lebih fleksibel digunakan untuk perangkat-perangkat di kebutuhan kita sehari-hari. Di sini, fungsi access point ini yang pertama itu yaitu untuk menyediakan, yang pastinya untuk menyediakan jaringan wireless atau jaringan tanpa menggunakan data, yang mana di fungsi access point ini memancarkan sinar yang ada di WiFi ke area-area sekitar sehingga perangkat kita bisa menghubungkannya ke jaringan tersebut. Kemudian access point ini juga mengatur konektivitas atau menghubungkan perangkat itu ke jaringan-jaringan internet tersebut. Kemudian access point di sini juga digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringan kita tersebut, yang mana jika kita menggunakan access point, jangkauannya itu akan lebih luas dibanding dengan tidak menggunakan access point ini. Contoh-contoh dari access point ini misalnya ada TP-Link, ada Mikrotik, ada Cisco, dan lain-lain sebagainya, merek-merek yang ada di access point tersebut. Selanjutnya masuk ke submateri yang kedua, yaitu tentang alur dari koneksi access point, di mana dari access point ini berada di antara router dan perangkat-perangkat seperti handphone atau komputer, yang mana di access point ini yang berfungsi sebagai jembatan tanpa kabel yang mendistribusikan koneksi internet itu ke banyak perangkat sekaligus tanpa menggunakan kabel. Jadi alur kerja koneksi internet itu dari internet kemudian ke router, kemudian access point lah yang mengatur jalan atau jembatan jaringan ke perangkat-perangkat user dari router ke perangkat user. Jadi access point ini berada di tengah-tengah antara router dan perangkat-perangkat kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke perangkat-perangkat atau peralatan yang kita gunakan untuk setting access point ini. Yang pertama, yang pastinya access point untuk kita gunakan. Kemudian kita menggunakan laptop, komputer sebagai perangkat terhubungnya jaringan tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan kabelan dan kemudian kita menggunakan browser seperti Chrome, Mozilla, Firefox, dan browser-browser lainnya yang kita gunakan untuk mengakses halaman admin pada access point. Nah, untuk cara setting access point-nya ini, yang pertama itu kita colokkan di salah satu portnya ini kabelannya, kita colokkan. Kemudian kita yang satu bagian lagi kita colokkan ke perangkat kita. Kemudian kita atur IP-nya dengan cara network dan internet setting. Kemudian kita cari change adapter option. Setelah itu kita klik yang Ethernet ini, klik kanan.
Klik kanan, kemudian setelah diklik kanan properties, kita pilih bagian properties, kemudian tinggal kita klik internet protocol version 4 itu yang IPv4. Setelahnya kita setting aja ke yang otomatisnya itu yang IP yang otomatis diisi. Setelah yang otomatis itu yang di atas yang obtain an IP address automatically, yang kita pilih yang itu, kemudian kita oke-kan. Oke, tinggal close. Setelah itu kita cari di pencarian, terserah browsernya apa, mau Chrome, Mozilla, Firefox atau yang lainnya, terserah. Kita cari yang website TP-Link Wi-Fi Net. Jika kita menggunakan akses point yang TP-Link, kita gunakan TP-Link Wi-Fi.net. Kemudian di sini ada option masukkan username dan password access point-nya. Tinggal kita masukkan username dan password-nya. Masukkan juga di internet di perangkat kita, WiFi dan password-nya tadi. Yang mana ada di belakang access point-nya. Di situ ada password dan username dan password dari access point atau routernya ini. Next, klik lagi yang jaringan yang tadi. Kemudian atau juga bisa kita gunakan IP yang ada di router atau access point tadi. Atau kita juga bisa gunakan IP yang ada di halaman TP-Link-nya ini. Di TP-Link itu IP-nya 192.168.100.1. Klik, maka tampilannya akan sama dengan yang kita mengakses menggunakan website tadi. Masukkan username dan password-nya, dan login. Setelah itu begitulah tampilan awal dari website TP-Link Wi-Fi.net itu. Kemudian sebelum itu kita setting dulu pengaturan time zone waktunya dengan mengklik yang di bagian bawah itu ada System Tools. Di bagian pojok kiri bawah itu ada bagian System Tools. Kita klik yang System Tools ini, tinggal kita cari time zone yang ada di Jakarta. Time zone Jakarta tinggal kita cari. Yang Bangkok, Hanoi, dan Jakarta itu. Kemudian tinggal kita save. Nah, sekarang kita masuk ke bagian quick setup untuk mengatur jaringannya yang jaringan dari access point tadi. Kita klik next. Kemudian kita cari, kita pilih pada bagian access point. Kemudian klik juga lagi next. Di sini kita bisa mengganti nama atau username dan password dari WiFi kita. Kita tinggal ganti sesuai kemauan kita. Setelah kita ganti, kita bisa langsung menekan next. Atau bisa juga kita klik more advanced wireless ini jika kita memerlukan settingannya. Kalau jika tidak, kita biarkan ke mode awal saja. Kita klik next. Nah, setelah ini kita bisa memilih Smart IP DHCP kalau kita ingin menyeting IP-nya secara otomatis. Kemudian jika tidak, kita juga bisa menggunakan yang statiknya, yang mana IP-nya itu kita yang menentukan sendiri.
Sebelum itu, kita colokkan dulu portnya ke port yang warna biru itu, kita colokkan. Setelah itu kita balik lagi ke settingan tadi yang tadi, tinggal kita next kan. Next, kemudian beginilah tampilan yang setelah kita setting tadi, yang mana mulai dari nama username tadi, kemudian juga ada IP-nya juga kita sudah setting tadi. Kemudian setelah itu tinggal kita klik finish. Kalau mau mengaksesnya bisa juga kita klik http link yang wifi.net ini. Kalau mau aksesnya, klik finish. Tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita bisa reconnect jaringan, matikan jaringannya lagi, terus hidupkan. Terus kita cari jaringan, nama jaringan atau username jaringan yang kita setting tadi. Di sini ya, di settingnya tadi namanya racun 38, kita tinggal konekkan dengan password yang telah kita setting tadi. Setelah itu kita bisa balik lagi melihat website URL yang tp-link wifi.net tadi. Kita masukkan username dan password lagi, login. Bisa dibuka tampilannya. Kemudian juga kita bisa mengecek jaringannya itu apakah jaringannya lancar atau tidak. Nah, terlihat di sini jaringannya itu bisa digunakan. Kalau jaringannya sudah bisa digunakan, maka setting access point-nya itu sudah selesai. Sangat mudah dan tidak begitu sulit untuk menyeting access point-nya tadi. Kesimpulan materi sangat mudah dan sangat cepat sekali menyeting IP pada access point tadi, mulai dari menyeting username, kemudian juga kita bisa menyeting password, kemudian IP-nya tadi apakah kita memilih DHCP atau IP statik, kita bisa setting di URL dari access point-nya tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan materi dari tutorial cara setting access point tadi, kesimpulannya adalah yang pertama itu kita harus konfigurasi access point yang benar dengan langkah-langkah yang telah saya berikan tadi. Kita ikuti langkah-langkah tersebut dengan benar, dengan tepat, dari mulai tadi login, kemudian setting username password, kemudian setting juga IP-nya apakah IP DHCP atau IP statik, kemudian tinggal kita jalankan jaringan tersebut sehingga jaringan tersebut kita bisa menggunakan jaringan tersebut dengan lancar. Baik, cukup sekian materi dari tugas jaringan nirkabel ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.